Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Sahabat muslim muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah hampir memasuki pertengahan bulan Ramadan. Di satu sisi mungkin kita rasanya sedih karena tinggal setengah lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Namun di sisi yang lain kita harus masih berbahagia dan bersyukur karena masih bisa diberi Allah waktu sampai hari ini untuk bisa menikmati setiap detiknya kebaikan dan pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Puasa Ramadan sendiri yang sudah kita jalani sampai hari ini tentu diharapkan dapat mewujudkan ketakwaan pada setiap diri muslim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jika buah dari puasa adalah takwa, tentu idealnya kaum muslim menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tidak hanya pada ibadah ritual atau masalah individual semata. Ketakwaan kaum muslim sejatinya terlihat juga di luar bulan Ramadan sepanjang tahun, juga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka janganlah kesempatan emas ini kita sia-siakan, karena Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan orang-orang yang beriman. Salah satunya adalah dilipat gandakannya pahala dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan, amalan sunnah yang di dalam bulan Ramadan, samalah ia dengan orang yang melakukan suatu ibadah wajib di bulan yang lain. Dan barang siapa yang melakukan suatu amalan wajib di dalam bulan Ramadan, samalah ia dengan orang yang mengerjakan 70 amalan wajib di bulan yang lainnya. Ramadan adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga. Maka dari hadis ini, pahala orang yang mengerjakan ibadah sunnah, pahalanya diganjar pahala ibadah wajib. Sedangkan orang yang mengerjakan ibadah wajib, pahalanya adalah seperti ganjaran pahala ibadah yang dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Maka apa saja amalan nafilah yang bisa untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah bersahur. Rasulullah bersabda, As-sahuru akluhu barokah, fala yad'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'an mimma'in, fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walau kalian hanya meminum seteguk air. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, sholat tarawih dan sholat malam yang lainnya. Sholat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man qama ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min zambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, tadarus Al-Quran dan mengkhatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran. Karena saat itulah Al-Quran diturunkan.
Karena itu, tadarus, membaca sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama saat itu dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Rasulullah SAW dan generasi sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemui Rasulullah pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, bersedekah. Nabi SAW telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin yang berhembus. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan. Apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemui Rasulullah setiap malam bulan Ramadan. Dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul adil wad da'watul mazlum. Ada tiga golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Yang keenam, menyegerakan berbuka puasa. Dari Amru bin Maimun radhiyallahu an, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajalan nasu iftaran wa abtahum suhura. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketujuh, i'tikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah summa i'takafa ajwajuhu min ba'dih. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ahmad dan lainnya. Yang kedelapan, menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antara perbuatan yang merusak puasa Ramadan adalah menggunjing, gibah, adu domba, namimah, menuruti syahwat, berjudi, dan berbagai perbuatan fasik yang lainnya. Perbuatan ini mesti dijauhi agar saum kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Masya Allah, demikianlah amalan-amalan sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Dan semoga kita semua bisa melaksanakannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.